Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, gimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai surat Al-Falaq. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Abid akan memberikan penjelasan lebih detail lagi mengenai isi dari materi surat Al-Falaq. Oke anak-anakku, pada pembahasan kali ini kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama yaitu kita akan belajar membaca surat Al-Falaq. Yang kedua, kita akan belajar mengenai isi pesan-pesan dari surat Al-Falaq. Dan yang ketiga, terakhir yaitu kita akan belajar mengenai asbabun nuzul dari surat Al-Falaq. Oke anak-anakku, kita awali pembahasan yang pertama, yaitu kita belajar membaca surat Al-Falaq. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, di rumah anak-anak harus belajar membaca surat Al-Falaq. Semoga kita semua bisa mempelajari surat Al-Falaq ini dengan baik dan benar. Harokatnya, panjang pendeknya, makhrajnya, semuanya. Amin. Oke anak-anakku, sekarang kita lanjutkan materi yang kedua. Oke, tadi materi yang kedua adalah kita akan belajar mengenai isi-isi atau pesan yang ada di dalam surat Al-Falaq. Nah, yang perlu diketahui adalah anak-anak, surat Al-Falaq ini salah satu surat yang terdapat di dalam juz 30 atau juz amma. Nah, surat Al-Falaq terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Falaq namanya diambil dari ayat yang pertama. Ini apa? Qul a'udzu birabbil falaq. Kata falaq itu diambil untuk menjadi nama suratnya. Ayo, siapa yang tahu apa arti dari Al-Falaq? Nah, Abid yakin pasti anak-anak sudah bisa. Mengapa? Karena kemarin kita sudah belajar kan? Artinya adalah waktu subuh. Surat Al-Falaq salah satu surat yang sangat berguna. Maksudnya adalah mempunyai banyak kegunaan. Yang terpenting adalah untuk memohon pertolongan, memohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepada Allah lah kita memohon bantuan, memohon pertolongan. Dan kita tidak boleh sekali-kali memohon kepada selain Allah. Tidak boleh ya. Dan jangan sampai kita melakukan hal itu. Itu namanya adalah musyrik atau menyekutukan Allah, percaya kepada selain Allah. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya anak-anak, Al-Falaq ini isinya adalah kita disuruh oleh Allah supaya memohon pertolongan, bantuan hanya kepada Allah. Itu isinya. Supaya apa anak-anak? Kita semua terhindar dari
kejahatan-kejahatan. Apa saja itu? Salah satunya adalah kejahatan malam, kejahatan makhluk, kejahatan sihir, kejahatan-kejahatan orang yang dengki, kejahatan malam, dan banyak sekali kejahatan-kejahatan. Terutama kita supaya terlindungi dari gangguan setan, jin, sihir, santet, tenung, dan macam-macam. Nah, itu makanya kita oleh Nabi Muhammad SAW diajarkan supaya selalu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas sebelum kita tidur. Yang kedua, Nabi Muhammad juga mengajarkan bahwa kalau kita ingin berpergian jauh, kita ingin pergi dalam sebuah perjalanan, maka kita harus memohon pertolongan dengan cara membaca doa sekaligus membaca suratul Fatihah, suratul Falaq, dan surat An-Nas. Supaya apa? Kita terlindungi dari gangguan-gangguan ataupun kejahatan-kejahatan. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ya. Nah, pembahasan yang terakhir yaitu tentang asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab-sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, itu ada beberapa sebabnya, yaitu dinamakan asbabun nuzul atau sebab turunnya sebuah ayat Al-Quran. Nah, untuk surat Al-Falaq, asbabun nuzulnya adalah ketika itu Nabi Muhammad SAW mengalami sakit. Beliau sakit karena santet. Kalau di Indonesia ya santet guna-guna. Kalau di Arab terkena sihir. Nah, ada orang yang tidak suka terus menyihir Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad sakit. Ketika itu Allah melihat, ketika Allah melihat bahwa nabinya itu sakit, maka Allah mengutus dua malaikatnya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, untuk turun ke bumi untuk menurunkan ayat, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Tujuannya apa? Sebagai obat, gunanya sebagai obat dari penyakit yang diderita oleh baginda Rasulullah, yaitu yang terkena sihir tadi. Sehingga ketika dibacakan surat Al-Falaq, dibacakan surat An-Nas, setelah itu penyakit yang diderita Nabi Muhammad tadi hilang. Terus ada benda yang ditaruh di sumurnya tadi diambil. Jadi melalui benda, tali-tali yang disebut bukhul itu, yang sudah dikasih doa atau dikasih campi-campi, ditaruh di sebuah sumur. Nah, karena itulah Nabi Muhammad terkena sihir. Jadi talinya tadi diambil, dibuang, sehingga Nabi Muhammad bisa kembali sehat, terbebas dari gangguan sihir tadi. Karena anakku, cukup sekian pemaparan materi dari Pak Habib. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.